Bab 309, Perubahan Besar di Kota Zhou. Yuri Zhou tiba-tiba menjadi sangat gugup ketika mendengar isi panggilan itu. Jika sebelumnya, dia tidak akan pernah percaya bahwa Jerry yang dapat melakukan apa saja padanya, tetapi apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuatnya secara bertahap menyadari bahwa Jerry yang benar-benar berani membunuhnya. Baru saja, Jerry yang mematahkan kaki seorang pembunuh bahkan tanpa cemberut. Jerry yang sudah lama berharap bahwa apa yang baru saja terjadi ada hubungannya dengan keluarga Zheng. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi keluarga Zheng di kota Zhou, dan Yeremia Hong bisa menghilang. Juga, pertahankan wanita ini, Marcelia Zheng, untukku. Jerry yang melirik Yuri Zhou yang berpura-pura tertidur, dan berkata ke telepon. "Iya, Tuan Yang, jangan khawatir, saat matahari terbit, kami berjanji akan menyelesaikan tugas." Suara lama Sindarta Chen tiba-tiba terdengar seperti petir, meledak di benak Yuri Zhou. Jerry yang menutup telepon, matanya penuh ketegasan. Keluarga Zheng, bahkan bukan keluarga kelas 2 kota Zhou, tidak akan dianggap serius olehnya, tetapi kebetulan semut dari keluarga sekecil itu mencoba memprovokasi dia dengan sia-sia. Terakhir kali di kota Zhou, dia telah meninggalkan jalan bagi keluarga Zheng untuk hidup, karena mereka tidak menghargainya, tidak perlu ada. Yuri Zhou, yang sedang berbaring di tempat tidur pendamping dan berpura-pura tidur, seluruh tubuhnya gemetar, dan hatinya sangat ketakutan. Malam ini, kejutan Jerry yang memberinya terlalu besar, dan dia merasa hatinya tidak tahan. Sekarang, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, untuk meninggalkan rumah sakit dan melarikan diri dari Jiangsu selamanya. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Jerry yang telah duduk dengan damai di sofa, menatap dengan tenang ke arah Lesi Qin yang ada di ranjang pendamping. Dia mencintai wanita ini dan akan melakukan apapun untuk wanita ini. Di masa lalu, dia mentolerir Yuri Zhou berulang kali, semua karena wanita ini. Tapi sekarang, Yuri Zhou mencoba untuk menyakiti David Qin, salah satu orang terpenting dalam hidup Lesi Qin. Dia tidak tahan. Pada saat yang sama, kota Zhou dan keluarga Chen. Sudah jam 3 pagi, dan sudah waktunya untuk tidur nyenyak, tetapi karena keluarga Zheng dan Yeremia Hong, dia menyinggung Jerry Yang, dan Sindarta Chen harus menyelesaikannya sendiri. Yeremia Hong, kamu bahkan berani membunuh ayah mertua Tuan Yang, kamu semakin berani. Sindarta Chen sangat kesal, dan segera mengeluarkan perintah untuk membunuh Yeremia Hong dan menghancurkan keluarga Zheng. Surga dan bumi. Tidak ada klub hiburan top di kota Zhou. Meski sudah jam 3 pagi, lampu masih menyala terang. Di salah satu ruangan pribadi mewah, sosok setengah baya berbaring di pangkuan seorang wanita berpakaian minim. Wanita itu memijat kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Hong, sekarang keluarga Yuan di kota Zhou telah dihancurkan, dan hanya keluarga Chen yang tersisa untuk mendominasi. Kamu tidak punya ide untuk bersaing dengan keluarga Chen." Pria parubaya ini persisnya adalah Yeremia Hong, yang dikenal di kalangan kota Zhou sebagai Tuan Hong. Yeremia Hong menutup matanya dengan erat, dan sambil menikmati pijatan wanita cantik, dia mencibir dan berkata, "Keluarga adalah satu-satunya. Apakah kamu terlalu memikirkan keluarga Chen?" "Oh, dari sudut pandang Tuan Hong, keluarga Chen hanyalah senjata perak dan kepala lilin," tanya si cantik sambil tersenyum. "Ada banyak wanita cantik top di surga dan bumi, tetapi hanya wanita ini yang paling disukai Yeremia Hong." Jadi Yeremia Hong bersedia mengatakan apapun kepada wanita ini. Yeremia Hong mencibir, meskipun keluarga Chen sangat kuat sekarang, mereka hanya di bidang bisnis. Mereka kaya, tetapi tanpa perlindungan ahli top, mereka tidak bisa membawa perubahan yang besar. Saat itu, keluarga kecil yang menggertak keluarga Yuan dan keluarga Chen karena Ken Kokian. "Katakan padaku, apakah keluarga yang digertak oleh seorang master memenuhi syarat untuk mendominasi kota Zhou?" Kata-kata Yeremia Hong penuh dengan penghinaan terhadap keluarga Chen. Mendengar ini, wanita cantik itu berkata berulang kali,
apa yang Tuan Hong katakan adalah bahwa keluarga Chen memang tidak memenuhi syarat. Jika Tuan Hong tidak bersikap rendah hati, aku khawatir dia bisa mengirim beberapa pria kuat di secara acak, dan mereka akan dapat menggulingkan seluruh keluarga Chen. Hahaha. Yeremia Hong tertawa, dia jelas sangat puas dengan kata-kata si cantik. Dia duduk dari sofa, meraba-raba dengan satu tangan, dan memegang dagu si cantik dengan tangan lainnya. Aku suka mulutmu yang manis. Lagi pula, dia berguling di sofa dengan kecantikan di pelukannya. Boom! Pada saat ini, pintu ruangan tiba-tiba ditendang terbuka. Yeremia Hong langsung ketakutan dan melunak. Melihat seorang pria parubaya berbaju hitam, dia meraung dengan marah, "Bajingan, tidakkah kamu melihat bahwa Tuan Hong melakukan sesuatu dengan benar? Keluar dari sini." Si cantik telanjang mengelak di belakang Yeremia Hong dengan ekspresi ketakutan. "Kamu yang aku cari." Setelah pria parubaya selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dari bagian dalam jaketnya dan mengeluarkan Colt. Moncong hitam pistol diarahkan ke kepala Yeremia Hong seketika. Berani memprovokasi Tuan Yang, kematian tidak disayangkan. Di kehidupan selanjutnya, jangan menjadi keledai lagi. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata. Baru pada saat ini Yeremia Hong menyadari bahwa pria parubaya ini datang untuk membunuhnya. Oh! Sebelum Yeremia Hong sempat menghindar, suara tembakan terdengar, yang dilemahkan beberapa kali oleh peredam. Sebuah lubang darah muncul di antara alis Yeremia Hong, dan darah merah cerah mengalir keluar seketika. Tubuh Yeremia Hong jatuh lurus ke bawah, dan dia tidak bisa melihat kematiannya dengan damai. Sampai dia meninggal, dia tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Ah! Ketika wanita cantik melihat Yeremia Hong terbaring di genangan darah, jeritan ketakutan keluar dari dalam tenggorokannya. Pada saat anak buah Yeremia Hong bergegas ke langit dan bumi, orang yang membunuh Yeremia Hong sudah pergi. Pada saat yang sama, beberapa eksekutif Yeremia Hong semuanya dibunuh. Pasukan yang dipimpin oleh Yeremia Hong di kota Zhou dengan cepat runtuh dan semuanya diambil alih oleh keluarga Chen. Kota Zhou, keluarga Zheng. Di sebuah rumah mewah yang terpisah, seorang lelaki kekar berbaju hitam tiba-tiba memasuki villa tanpa suara. Prak! Pintu kamar tidur terdalam tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria besar berbaju hitam muncul di kamar tidur. Ah! Marcelia Zheng, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba dijemput oleh pria besar berbaju hitam, dan berteriak ketakutan, "Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" Boom! Pria besar berbaju hitam mendaratkan pisau di lehernya, dan Marcelia Zheng terdiam sesaat. Marcelia. Ketika Arnold Zheng bergegas ke kamar Marcelia Zheng, dia menemukan Marcelia Zheng telah menghilang, kulitnya berubah drastis dan dia berteriak, "Marcella! Marcelia!" Marcelia Zheng sudah pingsan dan dibawa pergi, bahkan jika tenggorokannya patah, Marcelia Zheng tidak akan mendengarnya. "Ayah, Marcelia dibawa pergi sekarang. Kamu harus memikirkan cara untuk mengetahui siapa yang membawanya pergi." Arnold Zheng segera memanggil Budiman Zheng, hampir menangis karena cemas. Meskipun hubungan suami istrinya dengan Yuli Zhou telah berakhir, dia adalah satu-satunya yang menyayangi Marcelia Zheng, putrinya. Dia juga tahu bahwa saat ini, hanya Budiman Zheng yang bisa mengetahui siapa yang membawa pergi Marcelia Zheng. "Bajingan, apakah kamu menyinggung seseorang lagi?" Budiman Zheng meraung marah saat mendengar ini. "Ayah, aku tidak menyinggung siapapun." Arnold Zheng berkata dengan mendesak, "Ayah, jangan memarahi aku, pikirkan cara, temukan Marcelia. Aku hanya memiliki satu anak perempuan, jika sesuatu terjadi padanya, apa yang harus aku lakukan?" Meskipun Budiman Zheng marah, dia juga tahu pentingnya masalah ini. Setelah menutup telepon, dia berencana meminta hubungannya untuk membantu menemukan Marcelia Zheng. Tetapi sebelum dia bisa menelepon, teleponnya tiba-tiba berdering. Dalam keadaan normal, jika menerima telepon pada dini hari, pada dasarnya tidak ada hal yang baik. Budiman Zheng tiba-tiba memiliki firasat buruk, tetapi dia masih menghubungkan telepon dengan cepat. "Ketua, itu tidak baik." Baru saja,
beberapa mitra perusahaan kami tiba-tiba menelepon dan mengatakan akan membatalkan kerja sama mereka dengan kami. Bank juga menelepon, mengatakan bahwa tingkat penilaian risiko perusahaan kami salah tinggi. Setelah evaluasi ulang, jumlah pinjaman saat ini tidak sesuai, dan meminta kami mengembalikan pinjaman sebelum fajar. Eksekutif perusahaan memberitahu Budiman Zeng semua tentang situasi barusan. Apa? Budiman Zeng merasa pusing sebentar, memutar matanya, dan langsung pingsan. Ketua. Untuk sesaat, seluruh keluarga Zeng panik dan dalam bahaya. Bersambung.